Shalom. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi stroke. Stroke adalah gangguan pembuluh darah otak yang bisa terjadi secara mendadak maupun secara bertahap yang mengakibatkan defisit neurologi atau gangguan fungsi daripada otak. Stroke diklasifikasikan menjadi dua, yaitu stroke hemorrhagic dan stroke non-hemorrhagic. Stroke hemorrhagic adalah pecahnya pembuluh darah otak yang mana darah keluar dari pembuluh darah dan menggendangi kubah tengkorak sehingga sel otak menjadi tertekan. Stroke non-hemorrhagic adalah penyumbatan pembuluh darah sehingga nutrisi dan oksigen untuk ke otak menjadi mengalami gangguan sehingga terjadi gangguan fungsi daripada otak. 3. Kita akan mengelompokkan 3 fase pada kondisi stroke, yaitu fase akut atau flexit, yang kedua fase spastik atau recovery, dan yang ketiga adalah fase residual. Fase akut ini adalah fase di mana pertama kali terjadinya kena stroke sampai sekitar 2 sampai 3 bulan, yang mana gejala yang timbul adalah masih gejala flexit. Kemudian dari 3 bulan sampai ke 1 tahun itu dikategorikan dalam fase recovery, yang mana akan mulai timbul gejala spastik pada anggota gerak yang mengalami kelemahan. Fase ketiga adalah fase residual, yang mana akan ada gejala sisa pada kondisi stroke, yaitu berupa spastik dan gangguan gerak. 3. Pada kesempatan ini kita akan memperagakan mengenai penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi stroke, yaitu dari fase akut, fase recovery, dan fase residual. Fase akut adalah fase di mana gejalanya adalah gejala flexit, sehingga latihan yang kita berikan yaitu berupa latihan yang lebih difokuskan kepada stimulus dan reedukasi pola gerak yang fungsional. 3. Oke, kita awali dengan latihan pada fase flexit. Biasanya pada fase flexit ini pasien belum mengalami kemampuan yang besar, dia lebih banyak berbaring, ya. Kita umpamakan pasien itu mengalami hemiparese pada daerah dekstra, di mana terjadi kelemahan pada anggota gerak atas bagian kanan dan anggota gerak bawah bagian kanan. Yang mana gejala flexit itu adalah tonusnya masih 0, sehingga tidak ada pergerakan yang terjadi. Untuk itu, dalam keadaan kondisi flexit ini kita lebih banyak melakukan gerakan teknik untuk stimulasi dan mengajarkan pola gerak yang fungsional. Kita awali dari gerakan neck, ya. Kita ajarkan pasien untuk bisa dapat melakukan gerakan mengangkat kepala ke depan, kemudian memutar ke kanan, ya. Kemudian memutar ke kiri, kemudian mengangkat kepala dan memutar ke kanan, kemudian turun lagi dan mengangkat kepala, memutar ke kiri, ya. Setelah kita ajarkan pasien, kemudian kita perintahkan pasien untuk melakukan gerakan secara aktif, dan apabila pasien kurang mampu, maka kita akan memfasilitasi dengan membantu dan mengarahkan gerakan tersebut, ya. Oke, sekarang Bapak angkat kepalanya ke atas, ya, turun, bagus.
nafas, putar ke kanan, ya, balik, turun, angkat kepala ke atas, putar ke kiri, ya, turun. Oke, kemudian angkat kepala sedikit, kemudian miring ke kanan miring, ya, balik, turun, kemudian angkat lagi, miring ke kiri, ya, turun. Nah, itu merupakan latihan untuk leher yang fungsinya adalah untuk kontrol kepala. Kontrol kepala merupakan latihan yang sangat penting untuk bisa nanti pasien miring ke kiri, miring ke kanan, dan bangun. 3. Oke, setelah kita melatih untuk kontrol neck, maka selanjutnya adalah kita akan melatih bagaimana supaya pasien bisa miring ke sisi yang sehat. Yang tadi lemahnya yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan, maka kita akan melatih bagaimana pasien bisa miring ke sisi yang sehat. Ya. Seperti ini. Sementara pasien tidak mampu melakukan gerakan seperti ini, ya, maka bisa kita lakukan latihannya dengan posisi setengah miring. Ya, maka kita posisikan pasien, ya, tangannya di sini satu, kemudian posisinya miring, ya, posisi miring begini, kemudian kita berikan bantal di sini. Oke, posisinya kita posisikan pada posisi miring ke sisi yang sehat, ya. Kemudian kita dorong sedikit ke belakang, ya. Kemudian kita suruh pasien untuk menarik bahunya ke arah depan. Ya, sekarang tarik bahunya ke depan, terus lagi, ya, bagus, satu, balik lagi ke belakang. Tarik ke depan lagi, iya, bagus, balik lagi ke belakang, tarik ke depan lagi, iya. Kemudian pelviknya juga kita lakukan latihan seperti itu. Nah, dari belakang kita tarik ke belakang sedikit, kemudian suruh pasien untuk menarik ke depan, terus ke depan, putar ke depan, iya, satu, balik ke belakang pelan-pelan, tarik ke depan lagi, ya, terus dua, balik lagi, tarik ke depan lagi, tiga. Oke, selanjutnya akan kita posisikan setengah miring dari posisi segini, ya. Kemudian kita perintahkan lagi pasien untuk menggerakkan bahunya, memutar badannya sehingga dia akan berguling ke sisi yang sehat. Oke, apa? Tarik ke depan bahunya, terus lagi, kuat, bagus, satu, kita dorong ke belakang lagi, tarik ke depan, ya, oke. Selanjutnya yang daerah pinggulnya, tarik ke depan pinggulnya, ya, terus pinggulnya kuat, tambah lagi. Oke, bagus, balik, tarik ke depan lagi. Oke, bagus. Kemudian kita posisikan lagi lebih jauh ke belakang. Kemudian suruh pasien untuk berguling ke sisi yang sehat. Yuk, putar badannya ke kanan ke kiri. Ya, terus bagus. Ya. Oke, balik ke belakang. Ya, tarik ke depan. Tarik ke depan terus, tambah lagi terus. Iya, sekali lagi. Ya, tarik ke depan, putar ke kiri, terus lagi. Oke, ya. Sampai nanti pasien dapat melakukannya pada posisi terlentang. Ya, posisi terlentang. Sehingga pada saat posisi terlentang
kita posisikan tangan di sini, kemudian kaki disilangkan, ya. Kemudian kita suruh pasien untuk berguling miring ke kiri, miring ke arah yang sehat. Oke, putar ke kiri, terus, ya, bagus, tambah lagi, iya, relax, balik ke belakang, tarik ke depan lagi, terus, ya, oke, bagus, ya, tarik ke belakang, kemudian geser ke sini, ya. Kemudian bisa kita lakukan, kita ajarkan pasien untuk bisa berguling miring ke kiri, yaitu dengan cara tangan yang lemah dipegang oleh tangan yang kuat, ya, seperti ini. Oke, kemudian tangannya atas, ya, tangannya ke depan dulu, kemudian kakinya kita tekuk, posisi seperti ini, ya. Kemudian suruh pasien untuk menarik tangan yang lemah ke arah kanan sambil berguling ke kiri, ya. Tangan kanan ditarik oleh tangan kiri ke kiri, kemudian kakinya dan pinggulnya juga memutar ke sebelah kiri. Oke, ya, putar ke kiri, terus lagi, ya, bagus, ya, balik lagi, ya, lagi, putar ke sini. Oke, ya.